Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaat Jumat Masjid At-Taubah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pantas kita mensyukuri nikmat Allah karena pada saat ini sekarang ini Allah memberikan kesehatan, keafiatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang diperlukan kepada kita pada hari Jumat ini. Berniatlah kita karena Allah, kemudian Allah SWT mengabulkan permohonan dan permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian selain itu pula marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Bertakwalah sesungguhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah SAW dengan sahabat Anas bin Malik, dengan sahabat yang lain ada, yaitu termasuk Abdullah bin Amr bin As. Ketika duduk-duduk, ada lewat seseorang laki-laki dengan bekas wudhunya yang masih basah dan janggutnya yang basah, kemudian membawa terompah atau sendalnya dengan tangan kirinya. Kemudian Rasulullah berkata pada sahabat, itulah orang yang masuk surga, itulah ahli surga.
Ketika itu kemudian beberapa hari kemudian lewat lagi laki-laki itu, dan persis lagi Rasulullah mengatakan itu adalah ahli surga. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan ahli surga. Jemaah Jumat rahimakumullah, saya tahu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sahabat Abdullah bin Amr al-As yang merasa sesuatu terganjal dalam pikirannya. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan kepada orang itu dia ada ahli surga? Kepikiran dia untuk bisa menanyakan atau mengetahui hal apa seorang laki-laki itu disebut dengan ahli surga. Lalu dia menemui laki-laki tadi dan berjumpa dan mengatakan, wahai sahabatku, bolehkah gerangan aku bermalam di rumahmu? Karena aku sudah berjanji dengan ayahku, aku tidak akan pulang selama 3 hari karena ada hal sesuatu yang mengganjal terhadap ayahku. Kemudian kata laki-laki ini, silahkan kalau ingin engkau bermalam di rumahku. Kemudian ketika malam, si Abdullah bin Amr ini bangun dan melihat laki-laki tadi tidak melaksanakan sembahyang yang disebut dengan sembahyang malam tahajud, biasa saja. Hanya sebentar bangun, kemudian berzikir sebentar, dan mengucapkan tasbih, takbir dan lainnya. Kemudian tidur lagi. Kemudian pada malam yang kedua demikian juga. Sampai pada malam yang ketiga juga sama. Kata Abdullah bin Amr, apa gerangan Rasulullah mengatakan orang ini ahli surga. Ketika besoknya ketiga hari dia akan pamit. Wahai sahabatku, aku bermalam sebenarnya ingin tahu. Ingin mengetahui apa dikatakan Rasulullah, engkau ini adalah ahli surga. Sebenarnya aku berdusta kepadamu untuk mencari sesuatu hal yang mengganjal di pikiranku. Padahal aku dengan ayahku tidak bermasalah. Aku ingin tahu amalan apa yang engkau ini lakukan ketika Rasulullah mengatakan engkau ini ahli surga. Terhening, tersentak sebentar sang laki-laki tadi, kemudian mengatakan tidak ada. Dan mungkin engkau telah mengetahui itulah amalanku pada malam tadi. Tidak ada apa-apa yang aku lakukan, hanya sebentar saja aku berzikir, tasbih, takbir dan lainnya. Kemudian aku tidur lagi. Kalau begitu kata si Abdullah bin Amr, aku akan pamit. Setelah pamit beberapa langkah dipanggil oleh laki-laki tadi. Wahai saudaraku, sebentar. Sebenarnya aku memang tidak ada amalan yang kuperbuat. Cuma barangkali seingat aku. Aku tidak pernah iri, tidak pilih iri hati atau dengki kepada orang lain pun dengan kenikmatan yang dia dapat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tamannau ma faddallahu bihi ala ba'dakum ala ba'd. Dalam Quran dikatakan, janganlah kata Allah engkau iri hati dengan karunia yang kuberikan kepada orang lain. Sesungguhnya karunia itu memang pantas baginya. Dari kalimat ini dikatakan bahwasanya iri hati itu akan berbahaya dalam amalan kita. Benar Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, fa'innal hasad, sesungguhnya hasad itu layak kulul hasanat, membakar atau menghapuskan amalan-amalan kita. Kita beramalan sholat, beramalan puasa, zakat, bahkan haji, dan barangkali majelis. Tapi ketika kita iri hati kepada orang lain, dengki kepada orang lain dengan kenikmatan dengan Allah, maka terhapus. Seperti hadis sambungannya adalah ta'kulun nar wa maka akan dibakar seperti kayu bakar, membakar api seperti membakar kayu. Seperti itulah amalan kita kalau kita iri, dengki kepada orang lain dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita yang singkat ini, mudah-mudahan kita mengambil hikmah bahwa sesungguhnya amalan kita atau amaliah kita, ibadah kita bisa terhapus dengan iri hati kepada orang lain. Maka inilah kata Abdullah bin Amr, sulit ini. Aku juga sahabat Nabi, tapi seperti ini sulit kita lakukan. Tapi sesungguhnya kalau kita ingin bakti kepada Allah,
ingin karunia Allah itu tertuju kepada orang lain dan kita tidak iri, dan apa yang kita nikmati kita syukuri, karena nikmat itu tidak di dunia saja, semua nikmat akan kita terima nanti di akhirat. Dan kita tahu persis bahwa amalan kita diterima Allah atau tidak diterima oleh Allah, tapi kita berharap sesungguhnya kawan kita, saudara kita, barangkali juga tetangga kita yang punya kenikmatan, malah kita mendukungnya dengan bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan Allah kesehatan, keafiatan. Barangkali saudara-saudara kita masih banyak yang menderita, kita bersyukur masih bisa makan sehari barangkali 3 kali atau 2 kali. Saudara-saudara kita apalagi di Palestina sungguh menderita, kadang-kadang sampah atau apa yang dibuang orang dia makan, dan kadang-kadang makan pasir atau tanah karena demi untuk mengganjal perutnya. Nah, kepada kita, mari kita mensyukur nikmat yang diberikan Allah SWT walaupun sedikit, dan kita diberikan Allah iman dan Islam ini sungguh besar sudah. Apa sisi Allah SWT nikmat, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang ada pada diri kita, walaupun barangkali kita tidak seperti orang lain, tapi mudah-mudahan Allah membahagiakan kita, menenangkan pikiran kita dalam ibadah. Dan sekali lagi mudahan kita bisa tidak iri hati kepada orang, karena iri hati termasuk perbuatan iblis. Iblis iri hati kepada Adam, dia tidak sujud karena Adam itu dari tanah, dia dari api, lalu dia jadi sombong. Nah, sombongnya membakar amalan kita. Jadi orang iri hati itu terakhir adalah bersifat sombong, dia merasa hebat. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan kita istighfar selalu kepada Allah, mohon ampun segala perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni, dan mudah-mudahan amal kita yang barangkali tidak sehebat orang lain seperti para nabi, para hamba saleh, dan alim-alim. Dan mudah-mudahan sedikit apa yang kita amal ya terima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi bekal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa ya'kum fiha anda waqtil haqiqah wa hada astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وزد وأشعر وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفر لهم غفور رحيم. ربنا اغفر لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يسأل عن الأمور الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه دعوة التامة صلي وسلم على نبينا محمد صوفكم rahimakumullah fa inna tasbihatus sumi bin tamanis shalah ratakan dapatkan isi yang masih kosong rahimakumullah rabbi a'udzubika min hamazati syaitin a'udzubika rabbi sujarallah kama sallallahu a'udzu billahi minasyaitonir salli fardhu jumat ala mustafa birrahman ta'ala Allahu akbar على العرش إن الصلاة والسلام يا رب العالمين لا شرط وأنا من المسلمين أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك حمدا كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر في الليل ذنب وذهاب قامت وما آخره اللهم الله أكبر السلام عليكم السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا كما صليت على سيدنا وبارك على سيدنا وبارك على سيدنا في العالمين إنك اللهم إني أعوذ بك من عذاب في الليل معنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وحضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام شهداء الفاتحة